Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sampai saat ini kita bisa berhadir di masjid yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Darul Jabbar beserta jajarannya yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat kita, alim ulama, cerdik pandai yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama saya hormati teristimewa untuk orang tua saya, Bapak Ibu, dan juga untuk Bapak pengawas saya, pengawas SMP Taruna Islam, Bapak Hadi Kasman SPD, izin ya Pak ya. Kemudian yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu yang berhadir, dan juga anak-anak kami yang kami cintai, yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Malam ini yakninya ngopi ya Pak ya, ngobrol perkara Islam. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sungguh luar biasa Bapak Ibu, yang mana kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasiyatuhum rahmah wa hafatsumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah, kata Nabi. Barang siapa yang berkumpul di dalam suatu majelis, dia mentadaburi, dia mengkaji tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapati 4 kebaikan Bapak Ibu. Apa yang 4 kebaikan yang disampaikan oleh Nabi? Yang pertama adalah sakinah, ketenangan. Bapak Ibu duduk di masjid ini, walaupun bagaimanapun perkara kita, masalah kita di luar sana Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara tentang perkara Islam, tentang kajian Islam, dan mentadaburi Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan akan kita dapati Bapak Ibu. Ketenangan akan kita dapati Bapak Ibu. Kemudian wa ghasyatum rahmah, dan rahmat akan datang kepada kita Bapak Ibu. Suatu ketika pernah Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, kita tidak masuk surga, termasuk engkau kah ya Rasulullah? Betul. Alhamdulillah ada kopi, jazakallah khairan. Apakah engkau ya Rasulullah? Iya juga, kita tidak masuk surga apabila Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Berarti Bapak Ibu, rahmat ini sangat penting. Maka dengan kita duduknya di sini Bapak Ibu, dengan kita berbicara tentang perkara Islam, maka yang pertama akan mendapati ketenangan, kemudian akan mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa hafatsumul malaikah, dan para malaikat akan datang, akan duduk, akan memperhatikan seraya akan mendoakan kita Bapak Ibu. Allahumma ighfir lahu wa tub ilaihi, ya Allah ampunkan dosa si fulan, si fulana, wa tub ilaihi, dan terima taubatnya, Malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira terkabul apa tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu,
Kira-kira terkabul apa tidak Bapak Ibu? Malaikat yang berdoa, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menyebut nama kita yang ada di masjid ini Bapak Ibu. Disebutnya nama kita. Wa hafat sumul malaikah, dan malaikat turun dari langit Bapak Ibu memperhatikan kita. Lalu dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir lahu wa tub ilaih. Ya Allah, ampunkan dosa si fulan, si fulanah, wa tub ilaih, dan terima taubatnya ya Allah. 3. Yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah. Kita duduk Bapak Ibu berbicara tentang perkara Islam. Kita duduk di sini Bapak Ibu mengkaji kebesaran Allah. Yang keempat adalah wa dzakarallahu fiman indah. Allah Subhanahu wa taala akan memuji, Allah Subhanahu wa taala akan menyanjung-nyanjung kita di hadapan makhluk-makhluknya yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara dipuji, perkara disanjung, manusia secara lumrahnya Bapak Ibu tidak akan pernah lari dari sifat yang namanya dipuji Bapak Ibu. Walaupun yang paling berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang paling berhak itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak dipuji Bapak Ibu. Yang ini kata Allah, wa dzakarallahu fiman indah. Allah akan memuji kita, Allah akan menyanjung kita, Allah akan membanggakan kita Bapak Ibu. Wahai hambaku, wahai makhluk, lihat hambaku sedang mengkaji tentang kebesaranku, tentang tanda-tandaku, tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita dipuji Bapak Ibu. Kalau dipuji, apa yang tidak senang Bapak Ibu? Ibu-ibu lah contohnya. Ibu-ibu masak, mencuci, menyelesaikan pekerjaan di rumah, kemudian datang suaminya dengan ucapan, adek, engkaulah wanita yang paling terhebat di atas dunia ini. Engkau telah menyelesaikan pekerjaan yang sungguh luar biasa. Apa yang aku pakai mendatangkan kebahagiaan kepadaku. Apa yang aku makan mendatangkan kekenyangan kepadaku. Kira-kira ibu-ibu berang apa tidak kepada suami? Bu, berang tak kepada suami? Tak berang tu Bapak Ibu. Tak akan marah dengan suami. Bahkan semakin tumbuh rasa cinta ibu kepada suami. Dan begitu pula bapak-bapak Bapak Ibu. Dan begitu pula bapak-bapak dipuji oleh istrinya. Wahai abangku sayang, katanya, engkaulah laki-laki yang paling ganteng di atas dunia ini. Engkaulah ayah dari anak yang paling hebat di atas dunia ini. Engkau sungguh luar biasa. Kira-kira apa-apa sanang apa enggak Pak? Hah? Sanang Pak. Amo yakin bulan depan belanja untuk ibu mesti nambah. Jadi itu resepnya Bu. Jangan pulang balik dari kerajo, jangan nampakkan wajah kusam kita kepada suami kita. Jangan nampakkan kebiasaan buruk kita kepada suami kita. Tampakkanlah kebahagiaan kita kepada suami kita Bapak Ibu. Insya-Allah suami kita akan ridha dan kebaikan akan datang kepada kita Bapak Ibu. Itu baru manusia. Kita bekerja Bapak Ibu lalu dipuji oleh atasan. Pekerjaanmu bagus, kamu berprestasi dalam bekerja, bangga Bapak. Apalagi kata Allah, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Apa yang tak bangga Pak? Apa yang tak senang? Makanya dengan kita duduk berhadir di sini Bapak Ibu, kita i'tikaf, niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niatkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan doa kita. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tasba' wa min da'watin la yastajabu laha. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, berikan kepadaku hati yang khusyuk, dan terima doaku ya Allah. Dan juga doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang baik.
wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan banyak kita berdoa di dalam majelis ini Bapak Ibu, insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, kita duduk di sini berbicara tentang perkara Islam, banyak keuntungannya Bapak Ibu. Apa keuntungannya? Salah satu itu yang jelas di depan Bapak Ibu tuh. Walaupun kami belum menikmati Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tengok dari tadi sudah menggas-gas saja, maka tak konsentrasi nih Pak. Pakai dua. Gimana mau jawab Ustaz? Mulut saya sudah tersumbat dengan gorengan. Itu satu rahmat bagi Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu duduk di luar sana, makan satu, makan dua, kemudian Bapak Ibu tinggal dikejar Bapak Ibu sama orang kedai itu. Maling, kenapa? Goreng tak dibayarnya katanya. Kalau di masjid Bapak Ibu sudah kita bicara tentang perkara Islam, mendapatkan pujian, mendapatkan doa, mendapatkan kebaikan, dapat pula goreng oleh Bapak Ibu. Apa nak nikmat awak duduk di masjid tuh. Kemudian di hadis yang lain juga disampaikan oleh Nabi kita, man salaka tariqan yaltamisu filman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, kata Nabi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu Bapak Ibu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan ke surga Bapak Ibu. Siapa yang tak ingin jalan ke surga? Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz, nanti ada soal. Ya, nanti ada soal. Ustaz sudah mempersiapkan hadiahnya. Izin dulu Pak Ketua. Siapa yang pertama? Soal yang pertama, syaratnya yang pertama, siapa yang duduk dengan rapi, duduk dengan tenang sampai selesai Ustaz berceramah, kemudian Ustaz kasih soal, dapat dia menjawab, dapat hadiah. Ya, itu baru dari Ustaz, belum lagi dari Pak Ketua nantinya. Belum lagi gorengan nanti yang sudah antum makan nanti. Itu tidak boleh ribut, tidak boleh bermain, tidak boleh bercerita, tidak boleh mengganggu teman. Duduk aja dengan rapi. Paham? Paham? Kalaupun ada yang bersuara, kalau dia menjawab pertanyaan Ustaz, dapat Ustaz batalkan. Nah, jadi suaranya gimana Ustaz? Main bisu aja. Gitu. Tak boleh. Coba. Bersedia? Itu masih kedengaran suaranya. Masih kedengaran suaranya. Siap? Ini nih, udah mulai mantap nih. Ya, tidak ada yang bersuara kecuali dia kode saja. Gitu ya. Itu bersuara itu. Hai itu aja bersuara itu. Ya Pak ya. Hai itu aja bersuara itu. Jadi gimana? Gitu. Setuju? Sampai akhir Ustaz kasih hadiah. Setuju? Deal? Oke. Baik. Siap. Anak Ustaz yang Ustaz cintai, yang Ustaz banggakan, ya. Mudah-mudahan antum menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehan, yang akan menjadi presiden nantinya, yang akan menjadi gubernur nantinya, yang akan jadi wali kota nantinya, yang akan jadi polisi nantinya, yang akan jadi tentara nantinya, yang akan menjadi kepala dinas nantinya. Amin. Amin kala dulu. Amin. Yang penting anak Ustaz yang laki-laki, antum harus bisa memandikan, menyolatkan, mengapankan dan menguburkan orang tuamu minimal. Oke? Baik. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Bapak Ibu, judul yang diberikan kepada kami adalah keutamaan puasa Daud. Bapak Ibu, setiap ibadah yang kita laksanakan, setiap amalan yang kita laksanakan Bapak Ibu, dengan catatan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janji kepada kita. Apa janji Allah Subhanahu wa taala?
janjinya Allah Subhanahu wa taala adalah falanuhyiyannahu hayatat thayyibah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita? Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatat thayyibah. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan yang mana dia beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatat thayyibah, maka Allah bukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan. Bapak Ibu, doa yang sering kita doakan, doa yang sering kita ucapkan Bapak Ibu, sebagai doa sapu jagat bagi kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada aku ya Allah, kebaikan duniaku. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, selagi kita hidup di atas dunia, senantiasa Allah memberkahi hidup kita, memberikan kebaikan kepada kita, dan juga nantinya tak kala kita sakaratul maut sampai kita meninggal dunia Bapak Ibu, maka kita berharap di akhirat nantinya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan puasa Daud, Nabi kita mengatakan afdalus siyam as-siyamu Daud. Apa yang disampaikan oleh Nabi, seutama-utamanya puasa adalah puasanya Nabi Daud. Puasa yang di sini maksudnya Bapak Ibu adalah puasa sunnah. Puasa yang paling tinggi tingkatannya Bapak Ibu itu adalah puasa Nabi Daud. Semuanya itu ada tingkatannya. Seperti bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atum hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan. 3 bulan yang berurutan, 1 bulan yang berpisah. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. Kita berada di bulan Muharram ini Bapak Ibu adalah bulan di mana salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malam yang mana malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni malam Lailatul Qadar. Kemudian ada masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditinggikan derajatnya apabila kita beribadah di sana Bapak Ibu, yakni Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Dan begitu pula manusia ada tingkatannya yang tinggi Bapak Ibu, yakni para nabi dan para rasul kita. Dan di sini pula ada puasa sunnah, yang mana puasa sunnah tersebut yang memiliki tingkatan yang tinggi daripada puasa-puasa yang lain Bapak Ibu, dengan catatan mampu. Dengan catatan kita mampu. Kalau kita tidak mampu Bapak Ibu, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Allah telah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memerintahkan, membebankan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Maka kalau kita ingin berpuasa Bapak Ibu, maka mulailah berpuasa dari yang statusnya biasa, kayak seperti puasa Senin Kamis. Mulai kita berpuasa Senin Kamis Bapak Ibu. Puasa Senin Kamis. Kemudian tambah lagi puasa Ayyamul Bid, puasa 3 kali dalam 1 bulan. Kemudian tambah lagi dengan puasa sunnah yang lainnya, baik itu puasa Asyura di bulan Muharram ini Bapak Ibu. Tambah lagi dengan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Maka semua puasa tersebut mulai kita belajar dari sana Bapak Ibu. Mulai kita belajar dari puasa yang biasa-biasa tersebut. Mulai kita puasa dari puasa hari Senin. Lewat kita puasa dari hari Senin, seperti anak sekolah Bapak Ibu, ada tingkatannya. Tuntas bagi kita, nyaman bagi kita, sanggup bagi kita, maka tambah lagi puasa hari Kamis, Senin dan Kamis. Tuntas bagi kita, tambah lagi puasa Ayyamul Bid. Tuntas bagi kita, selamat kita, maka apabila telah selesai selamat semuanya,
maka puasa sunnah yang paling tinggi derajatnya adalah puasa Nabi Daud. Apa dalilnya? Dalilnya disampaikan, yakninya dari Abdullah bin Ammar, yang mana Nabi kita mengatakan, inna ahabbas siyam ilallahi siyam. Apa yang dikatakan oleh Nabi, puasa yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah siyamu Daud, adalah puasa Daud. Bagaimana puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud itu Bapak Ibu membutuhkan energi yang luar biasa, membutuhkan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa Bapak Ibu. Berbeda dengan puasa yang lain selain bulan Ramadan. Puasa Nabi Daud, satu hari berpuasa, satu hari tidak, sampai akhir hayatnya Bapak Ibu. Ustadz, kalau kita sudah terbiasa melaksanakan puasa Senin dan puasa Kamis, kemudian kita berniat berpuasa Nabi Daud, lalu bagaimana pada hari Senin tersebut kita seharusnya tidak berpuasa Ustadz dengan niat Nabi Daud? Apakah kita mesti harus berpuasa? Maka kita tidak perlu berpuasa Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Kalau kita sudah niat berpuasa puasa Nabi Daud, Bapak Ibu jatuh berpuasa hari Ahadnya, otomatis hari Senin kita tidak berpuasa. Dan seperti biasanya kita melaksanakan puasa, maka apabila ibu dan bapak tidak berpuasa pada waktu itu, maka sudah dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya puasa itu, Pak. Kalau kita sudah berniat puasa Nabi Daud, puasa Nabi Daud itu adalah puasa selang-seling. Puasa selang-seling, satu hari berpuasa, satu hari tidak, satu hari berpuasa, satu hari tidak, kecuali pada larangan-larangan yang kita dilarang untuk berpuasa, seperti 2 hari raya, kemudian hari tasyrik, kemudian puasa Ramadan. Itu tidak boleh kita melaksanakan puasa Nabi Daud Bapak Ibu. Kapan berakhirnya kita mengakhiri puasa Nabi Daud? Yang pertama, dari kita sendiri, apabila kita tidak kesanggupan untuk berpuasa, atau ajal kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada putusnya Bapak Ibu. Itulah enaknya, itulah manfaat yang terbesar bagi kita apa kita beribadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita dari puasa yang kecil, puasa Senin, kita belajar, kita tuntas lewat. Naik lagi puasa Kamis, puasa Ayam Mubit, tambah lagi puasa Nabi Daud. Makanya Nabi sendiri Bapak Ibu ditanya oleh para sahabat, wahai ya Rasulullah, apa puasa yang paling utama? Puasa yang selain puasa bulan Ramadan. Makanya Nabi mengatakan, afdalus siyam siyamu Daud. Makanya Nabi menjawab adalah, puasa yang paling utama adalah puasanya Nabi Daud. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini dikatakan, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dauda wa ahabbas salati ilallahi salatu Dauda alaihi salamu, kana yanamu nisfal laili wa yaqumu susahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu. Apa yang dikatakan oleh Nabi, puasa yang paling disukai, puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. Kemudian, dan solat yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, solatnya Nabi Daud. Apa itu Bapak Ibu? Solat sunatnya. Jangan solat wajib dijadikan seperti Nabi Daud, Ibu ya. Hari ini kita solat berjamaah 5 waktu, besok Bapak Ibu tak solat. Kenapa? Saya mengikuti Nabi Daud. Itu salah itu Bapak Ibu. Yang hanya berselang-seling itu hanya puasa. Ingat ya Bu, yang hanya selang-seling itu puasa. Satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau solat itu tak boleh Bapak Ibu. Solat yang wajib itu 5 waktu itu tak boleh ditinggalkan. Subuhnya, zuhurnya, asarnya,
maghribnya, isanya, itu tidak boleh ditinggalkan Bapak Ibu, kecuali puasa sunnah. Maka salat yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salatnya Nabi Daud. Bagaimana salatnya Nabi Daud itu Bapak Ibu? Ini adalah manusia yang memiliki level yang tertinggi ini, Pak. Kalau kita perturutkan Bapak Ibu, inilah manusia yang apabila dia menginginkan kemuliaan. Siapa manusia tersebut? Manusia yang mana di pertengahan malam dan bangun pada sepertiga malam. Dia bangun di sepertiga malam nih Bapak Ibu. Kemudian tidur dia sebelum masuknya waktu subuh, dan solat subuh dia secara berjamaah. Kira-kira boleh sanggup Bapak Ibu? Yakin tu sanggup? Itu adalah level yang paling tertinggi itu Bapak Ibu. Tidur kita Bapak Ibu pada pertengahan malam itu adalah selepas solat isya sampai nantinya jam 12 ataupun jam 1, tidur kita Bapak Ibu. Kemudian dari itu tidur, kemudian bangun kita lagi di sepertiga malam. Bangun di sepertiga malam antara kisaran dari jam 1 sampai dengan menjelang masuknya salat subuh. Dan menjelang masuk salat subuh, kalaupun sanggup mata kita, kalau tak sanggup mata kita, maka kita beristirahat dan masuk waktu subuh kita melaksanakan salat subuh. Ambo sendiri pun ambo jongkit tangannya Bapak gitu. Ambo sendiri kalau seperti itu Bapak Ibu, ambo manusia lemah, ambo angkat tangannya. Pasti Pak, yakninya kalau Allah tidak mengizinkan, itu kebanyakan pasti bangunlah jam 8 Bapak. Nah, alanya siram ayah sama istri kan, bang bangun bang, awak salat subuh boleh kau lah jam 8 harimah aja. Itu manusia yang memiliki level tinggi Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itulah puasa Nabi Daud. Pernah suatu ketika Bapak Ibu, yang mana Abdullah bin Ammar sangat bersemangat dalam beribadah. Maka dalam beribadah ini kita tidak boleh gulu. Apa itu gulu? Berlebih-lebihan dalam beribadah itu Bapak Ibu. Tidak boleh kita berlebih-lebihan. Kalau sekiranya ada satu amalan yang mana amalan tersebut yang bisa mengantarkan kepada kebaikan, maka istiqomahlah di sana Bapak Ibu. Istiqomahlah di sana. Apa contoh amalannya? Amalannya mungkin amalan kita Bapak Ibu, yakninya amalan kita bersedekah. Maka Bapak Ibu amalannya bersedekah, maka niatkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat Bapak Ibu bisa bersedekah. Insya Allah dengan amalan yang sedikit itu Bapak Ibu bisa mengantarkan kita nanti ke surga Bapak Ibu. Nanti dengan amalan yang banyak, tetapi setelah itu kita ngedrop. Apa maknanya Ustaz? Kita bersemangat dalam 1 minggu ini kita berpuasa. Oh, kita niat berpuasa Daud nih, puasa Nabi Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari tidak, 1 hari berpuasa, 1 hari tidak. Kemudian pada minggu depan, 1 pun tak ada yang kita laksanakan puasa. Puasa hari Senin tak kita laksanakan. Puasa hari Kamis tak kita laksanakan. Puasa Nabi Daud tak kita laksanakan. Solat tahajud assalamualaikum, solat yang lainnya waalaikumsalam, itu tak baik di mata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Bagus semampunya kita, makanya Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada kita, tapi kalau kita sanggup, itulah yang paling bagus Bapak Ibu. Itulah yang paling bagus Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga dikatakan oleh Nabi, la afdala min zalik. Tidak ada puasa yang paling afdal, yang lebih utama kata Nabi adalah kecuali puasa Nabi Daud. Kecuali puasa Nabi Daud. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan yang sungguh luar biasa tentang Nabi Daud, puasa Nabi Daud tersebut Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Nabi kita? Sum
summa yauma wa aftir yauma, sehari berpuasa sehari tidak. Itulah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang kedua, mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dijadikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, akan memaksimalkan ibadah-ibadah puasa kita yang lain Bapak Ibu. Kalaupun Bapak Ibu tidak puasa Asyura, Bapak Ibu tidak puasa Arafah, Bapak Ibu tidak puasa Senin Kamis, Bapak Ibu tidak puasa Ayyamul Bid, tetapi istiqomah dengan puasa Ayyamul Bid tersebut Bapak Ibu, insyaallah pahala Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Sama seperti Bapak Ibu istiqomah salat berjamaah di masjid, Bapak Ibu beristiqomah salat di masjid, qadarallah Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Apa itu Ustaz? Didatangkannya penyakit kepada kita. Akhirnya kita tidak bisa jalan. Akhirnya kita tidak bisa ke masjid. Lalu kita tidak melaksanakan solat di masjid. Apakah kita tidak mendapatkan pahala melaksanakan solat di masjid? Bapak Ibu, kalau kita sudah istiqomah solat berjamaah di masjid, qadarallah apabila kita tak mampu lagi melaksanakan solat di masjid, maka pahala yang solat yang kita laksanakan di rumah itu Bapak Ibu sama nilai ibadahnya kita melaksanakan puasa solat di masjid Bapak Ibu. Itulah hebatnya Bapak Ibu. Tapi istiqomah, 5 waktu kita upayakan di masjid, 5 waktu kita upayakan di masjid sama dengan puasa Nabi Daud tersebut. Insyaallah Allah akan menetapkan pahala kepada kita seperti ibadah yang terbiasa kita laksanakan Bapak Ibu. Apa ndak elok itu Pak? Tetapi pertanyaannya, sanggup Bapak Ibu? Sanggup Bapak Ibu? Nanti jangan jadikan alasan, Bang, adek mau puasa Nabi Daud nih Bang, puasa Nabi Daud, tiba di rumah pekerjaan tak terselesaikan. Suami pengen disayang, pengen dibelai, Bang, adik lagi berpuasa, itu tak boleh Bapak Ibu. Tak boleh. Kalau puasa sunnah, maka kita tidak ada haknya untuk melanjutkan apabila suami tidak ridho Bapak Ibu. Kecuali dengan laki-laki. Laki-laki tidak ada alasannya Bapak Ibu. Maka jangan jadikan alasan nantinya dia namanya puasa Nabi Daud, datang bekerja macam orang malas. Malas dia. Pak, kerja Pak ni ambo puasa, ambo nak taluk ambo kerja doh. Itu tak boleh ada Bapak Ibu. Tak boleh. Ya Pak ya? Tak boleh. Seperti Bapak pengawas ambo selalu memberikan motivasi kepada ambo. Ustaz, harus semangat selaku kepala sekolah. Siap Pak, Bapak membimbing saya tetap bersemangat terus ya. Harus seperti itu Bapak Ibu. Jangan jadikan nantinya puasa yang kita laksanakan tersebut menjadi beban di dalam hidup dan kehidupan kita, Pak. Bang, abang nak kerja, Bang. Sudah jam berapa hari ini, Bang? Aduh, malas saja Bang kerja dek. Biarlah absen aja Bang hari ini dek. Abang tak kerja hari ini. Kenapa Bang tak kerja hari ini? Abang puasa. Tak boleh itu Bapak Ibu. Ibadah bukan bermakna mengantarkan kita kepada jalan yang malas. Jangan jadikan puasa itu bermalas. Tak masak Bu, deh malas ambo, malas saya masak hari ini Pak. Kenapa? Ambo berpuasa. Itu tak boleh. Berarti tak ada ibadah, tak ada pahala yang akan kita dapati Bapak Ibu. Kenapa? Kita telah membebankan, kita telah memberatkan, kita telah menyusahkan. Bermakna ibadah puasa yang kita laksanakan bukan mendatangkan kebaikan kepada kita Bapak Ibu. Yang seyogianya ibadah yang kita laksanakan itu adalah sebagai jembatan bagi kita. Seyogianya ibadah yang kita laksanakan tersebut Bapak Ibu sebagai mobil bagi kita untuk bisa menyelamatkan kita untuk dunia dan akhirat kita. Tapi kalau seperti itu Bapak Ibu, maka tidak berkah ibadah kita. Jadi Bapak Ibu, jadi sudah kita ketahui puasa yang paling bagus itu adalah puasa Nabi Daud kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, maka cukuplah kita berpuasa yang biasa-biasa saja. Kemudian dalam ilmu medis Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang bergerak di bidang medis mungkin lebih paham daripada kami, daripada saya Bapak Ibu. Kita ketahui dokter menganjurkan kita untuk berpuasa. Dokter menganjurkan untuk kita tidak makan. Dalam sejarah
manusia yang paling sehat itu adalah Nabi kita. Kenapa Nabi Daud ini adalah sangat bermanfaat kali, sangat besar kali keutamanya Bapak Ibu. Salah satu mengurangi makan aja dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dalam tubuh kita ini ada 3 Bapak Ibu. Dalam tubuh kita ini ada 3. Yang pertama ada air, yang kedua ada udara, yang ketiga ada makanan. Kalau kita berpuasa Bapak Ibu, insya Allah ketiga-tiganya itu terselamatkan Bapak Ibu. Air berjalan dengan porsinya, udara tidak menyumbat, tidak menghalangi apa yang ada di dalam tubuh kita, makanan tidak menjadi sampah dalam perut kita Bapak Ibu. Akhirnya kita menjadi manusia yang sehat. Tengoklah hari ini Bapak Ibu, berapa banyak orang yang sakit Bapak Ibu. Apa sakitnya? Usus buntu lah namanya Pak Pengawas ya. Penyakit-penyakit yang lain. Sebab kenapa? Semuanya yang dimakan, cuman 3 yang tak dimakannya Bapak Ibu. Apa itu Ustaz? Yang pertama tiang masjid, yang kedua kaki kursi, yang ketiga kaki meja. Itu yang dimakan. Kalau lunak itu Bapak Ibu, itu makan itu semua itu Bapak Ibu. Tapi kalau dengan kita berpuasa, bisa kita memilah, bisa kita memilih. Akhirnya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut Bapak Ibu bisa bekerja. Akhirnya kita menjadi insyaallah menjadi manusia yang sehat. Sebab Nabi telah mengatakan puasa yang paling bagus, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya Nabi Daud. Kalau sudah Nabi sendiri yang sudah mencap seperti itu Bapak Ibu, berarti perlu kita renungi, perlu kita hayati bahwasanya kita berazam, kita berniat sampai akhir hayat kita usahakan kita bisa berpuasa Nabi Daud ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita berpuasa Nabi Daud Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu, semua mobilisasi yang ada di dalam perut kita ini Bapak Ibu bekerja dengan sesuai dengan tupoksinya masing-masing Bapak Ibu. Artinya tak menyusahkan perut kita Bapak Ibu. Dia bekerja kenapa? Berpuasa. Orang yang berpuasa tersebut insyaallah Bapak Ibu akan diberikan kesehatan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. 3 berapa Pak? 40. Iya. Iya. Di menit masih 37 menit. Masih ya. Silakan Bapak Ibu. Sekiranya ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan yang ingin yang bertanya tentang kisaran puasa Nabi Daud atau yang lainnya. Kalau bisa nantinya insyaallah saya jawab. Kalau tak bisa nantinya saya serahkan sama Pak Pengawas nanti Bapak Ibu. Itu pula enaknya berceramah di depan pengawas kita Bapak Ibu. Kalau awak salah, awak serahkan sama Pak ini nanti. Ada Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi ataupun kisaran yang lain Bapak Ibu. Judulnya kita ngopi nih Bapak Ibu. Berarti ngopi ini santai nih Pak. Nah, berarti harus ada sharingnya kita. Kalau mana tahu saya yang salah, bisa saya perbaiki Bapak Ibu. Ada Bu? Kalau tidak ada, ya Pak. Ya. Baik. Puasa Nabi Daud tersebut apakah ada di dalam Al-Qur'an itu Pak ya? Nah, puasa Nabi Daud itu tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an Pak, tetapi dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Oleh hadis-hadis Nabi yang mana hadis riwayat Bukhari nomor 1976 dan Muslim nomor 1159. Jadi yakninya dalil kita itu ada 2. Yang pertama melalui Al-Quran, yang kedua melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun tidak dijabarkan di dalam Al-Quran secara detail, maka didetailkan oleh yang namanya melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Kayak seperti puasa, di dalam Al-Quran hanya menjelaskan puasa, maka di dalam hadislah yang menjelaskan bagaimana puasa itu, apakah itu puasa sunnahkah,
puasa wajib, dan begitu pula sholat. Apa Pak? Ya, siapakah yang menciptakan puasa Nabi Daud? Yang menciptakan puasa Nabi Daud itu adalah Nabi Daud itu sendiri. Kemudian Nabi Daud tersebut, kemudian Allah SWT memberikan hidayah dan petunjuk kepada Nabi Muhammad melalui firman-firman, melalui kebaikan-kebaikan, melalui karamah, maka disampaikanlah kepada Nabi kita apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah hak, benar. Maka Nabi dengan risalahnya lalu menyampaikan kepada para sahabatnya. Maka Nabi mengatakan afdalus siyamu Daud, seutama-utamanya puasa adalah puasanya Nabi Daud. Itu Pak. Ya Pak ya. Baik, untuk anak-anak Ustaz ada dua soal. Yang pertama, apakah nama puasa yang kita laksanakan di bulan Muharram ini? Tanggal 10 Muharram. Tanggal 9-nya adalah puasa Tasu'a. Tanggal 10-nya puasa sini nak. Puasa apa nak? Puasa Asyura. Betul Pak Mas? Itu alhamdulillah. Siapa nama antum? Di mana sekolahnya? 98. SD 98 ya. Semoga antum jadi anak yang soleh ya. Kemudian anak Ustaz, siapa yang paham dengan maksud hadis yang Ustaz katakan tadi? Afdalus siyamu Daud. Pembahasan kita tentang ini. Afdalus siyamu Daud. Ustaz kasih kata kuncinya, seutama-utamanya. Seutama-utamanya puasa Nabi. Oke, maju antum. Oke, ini ya. Ya, semoga antum jadi anak yang soleh ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan Bapak Ibu semoga diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya sendiri Bapak Ibu. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya minta ampun, kepada Bapak Ibu saya minta maaf. Allahu a'lam bishawab. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.